Hai anak-anak Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Di video ini kita lanjut bagian yang kedua, yaitu tentang hukum termodinamika yang kedua. Jadi di sini ada dua pernyataan. Jadi nanti kalian buat ya, yang pertama ini pernyataan siapa, yang kedua ini pernyataan siapa. Ada dua nih, Kelvin Planck sama Clausius. Yang mana nih Kelvin Planck, yang mana Clausius ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor, kalau menerima kalor itu ada Q, dan mengubah kalor tadi, mengubah Q1 tadi, menjadi usaha W. Nah, ini pernyataan siapa nih? Jadi, katanya tidak mungkin ya mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Jadi kalau mesin itu pasti ada yang buangannya, atau yang dibuang itu nanti Q2 yang dibuang. Jadi kayak misalkan kita contohkan aja ya, tubuh kita lah mesinnya. Ada yang kita makan, itu Q1. Kemudian kita kerja, usaha. Ya kan, bisa sekolah, bisa jalan, bisa lari, dan melakukan aktivitas, tapi tetap ada Q2 yang kita buang. Gitu ya, jadi nggak mungkin yang kita makan itu jadi kerja semuanya, pasti ada yang dibuang. Itu pernyataan pertama ya, hukum termo yang kedua. Oke, kemudian nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Kemudian pernyataan yang kedua, tidak mungkin membuat mesin bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir rendah, ini reservoir rendah itu T2, dan memberikannya ke yang tinggi gitu, T1, tanpa ada usaha, tanpa ada W. Nah, jadi kalau misalkan ya kenyataannya, kita katakanlah ya kondisi, ini kan mesin ya, kalau kondisi umum aja dulu, es yang dari kulkas ya, es batu katakan gitu ya, es batu kita ambil nih dari kulkas, letakkan di meja ya kan, lama-kelamaan ya kan, kita katakanlah kita diamkan 2 jam, ini es ini berubah menjadi air gitu. Kenapa es tadi berubah menjadi air? Karena yang suhunya rendah tadi, es tadi kan suhunya rendah, itu menerima kalor dari lingkungan. Yang menerima, bukan memberi, menerima kalor dari lingkungan yang suhunya lebih tinggi gitu. Atau kita panaskan lah, kita panaskan biar cepat. Ya kan dia menerima kalor tuh, dipanaskan jadi cair gitu, jadi mencair gitu kan. Tapi enggak, itu alami aja, jadi es letakkan pasti alami menjadi air gitu ya, mencair gitu. Tapi nggak mungkin ya kan, bahasanya tidak mungkin sebaliknya, memberikan yang rendah tadi, memberikan ke reservoir tinggi gitu, memberikan kalor. Contohnya air tadi kita letakin 2 jam seharian ya kan, setahun juga kita letakin di meja, nggak mungkin bisa jadi es gitu ya kan. Jadi air tadi supaya jadi es harus kita apain? Masukin ke kulkas, freezer ya kan, harus ada apa? Usaha. Jadi nggak bisa tanpa ada usaha tadi gitu. Berarti nggak bisa alami gitu ya, dari es mencair bisa alami, tapi dari air menjadi es nggak bisa alami gitu ya. Makanya di sini ada gelas yang pecah, nggak mungkin balik lagi ke bentuk semulanya itu ya kan. Ini nanti aplikasi dari dua pernyataan ini, inilah dia, mesin Carnot sama mesin pendingin ya. Kita bahas yang mesin Carnotnya dulu, atau pernyataan yang pertama. Nah, mesin Carnot ini udah ada skemanya. Jadi ada yang masuk dari suhu tinggi Q1 ya kan, ada kalor yang dimasukkan, ini akan menjadikan usaha. Mesinnya bekerja, tapi tetap ada Q2 yang dibuang. Jadi W itu, usaha itu nanti atau kerja itu apa? Hasil pengurangan dari Q1 dikurangi Q2. Kenapa? Karena harus ada yang dibuang gitu ya, harus ada Q2-nya. Nggak mungkin W sama dengan Q1, tidak mungkin gitu ya. Jadi W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Oke, kemudian ini juga ada kan skemanya mesin, ini yang tinggi, suhu tinggi, kemudian nanti jadi usahanya didorong nih, jadi bergerak pistonnya, kemudian
kemudian yang dibuang lagi ke suhu rendah. Jadi itu prosesnya terus ekspansi, kompresi, ekspansi. Jadi mesinnya bergerak, ya kan? Jadi berapa sih efisiensi mesin? Nah, jadi efisiensi mesinnya bisa dihitung pakai ini nih, persamaan ini. Efisiensi mesin W itu yang kita gunakan. Jadi usahanya tadi, kerjanya tadi yang kita pakai. Makanya mesinnya bisa bekerja dibagi Q1. Atau bisa juga nanti W itu apa? Q1 dikurang Q2 per Q1 kali 100%. Nah, dari sini bisa ke bawah nih. Q1 bagi Q1 kan 1. Min Q2 bagi Q1 kali 100%. Jadi ini bisa juga efisiensinya begini. Ya, efisiensi mesin sesungguhnya. Nah, kemudian ada hubungan Q dengan T, ya kan? Kalor itu sebanding dengan T. Jadi bisa juga pakai yang ini nanti Q1 bagi Q2 sama dengan T1 bagi T2. Jadi bisa juga kita gunakan T, tapi bedanya ini efisiensi mesin Carnot. Jadi kalau pakai T2 bagi T1 efisiensi mesin Carnot. Kalau pakai Q itu efisiensi mesin sesungguhnya, ya. Efisiensi mesin sesungguhnya itu lebih kecil sama dengan, bisa sama dengan, bisa lebih kecil, tapi tidak mungkin lebih besar. Jadi ini istilahnya efisiensi secara teori, ini kenyataan. Jadi yang kenyataan itu nggak mungkin lebih besar daripada yang hitung-hitungannya. Bisa sama, besar, atau lebih kecil. Ya bisa lah untuk panas, kemudian bunyi, ya kan, yang lain-lain kayak gitu. Terkonversi lah istilahnya energinya, ya. Ini dia mesin Carnot. Nanti kita bahas soalnya, ya. Jadi ada W 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 dia, ya. Persamaan yang bisa kita utak-atik nanti untuk efisiensinya. Kemudian pernyataan yang kedua itu mesin pendingin, ya. Kulkas lah contohnya. Jadi ini ada colokan, ya. Jadi dicolok dulu kan kulkasnya, maka akan ada kerja. Kerja ini yang mengakibatkan suhu yang rendah tadi, yang di dalam kan suhu rendah, itu memberikan kalornya ke suhu yang tinggi. Nah, jadi skemanya gini nih. Kalau ini dulu ada W dulu, kemudian yang dari sini Q2 itu dialirkan nanti ke Q1. Q1 ini suhu yang tinggi. Harus ada W dulu, kalau nggak dicok nggak bisa. Nah, makanya kenapa buah-buahan, sayur, apapun yang kita masukkan ke dalam kulkas itu menjadi dingin. Kenapa? Suhunya yang tadi itu ya ditransfer ke yang tinggi, ya kan? Dibuang tuh suhu tingginya. Dibuang suhu tingginya, makanya kalau kita lihat atau kalian inilah di samping-samping kulkas itu pasti hangat atau panas. Kenapa? Karena suhu dari dalam tadi, ya buah-buahan tadi diambil dan diberikan ke suhu tinggi gitu. Ya sama kayak AC juga gitu ya kan, ditarik. Makanya yang outdoornya itu anginnya itu panas gitu ya kan. Karena suhu panas dari dalam ruangan tadi dikasih keluar gitu ya. Atau ditransfer keluar. Jadi yang di luar tuh jadi yang panas. Jadi performansinya apa? Yang ini. Ya, kan harus ada W kan? Nah, makanya W-nya di bawah. Yang kita gunakan Q2-nya. Q2 bagi W itu yang untuk performansinya. Kalau efisiensi tadi kan ini harus ada yang dimasukkan dulu, baru ada usaha. Kalau yang mesin pendingin harus ada usaha dulu, baru nanti ada suhu rendahnya gitu ya. Jadi dingin tuh ruangannya atau buah-buahan dalam kulkasnya jadi dingin gitu ya. Jadi bisa dijabarkan lagi W itu apa? Q1 dikurang Q2. Bisa dijabarkan lagi ke suhu. Itu ya kira-kira ya. Jadi nanti satuan-satuannya ini harus dalam Kelvin, dan kalor dan usaha itu satuannya juga dalam Joule gitu ya. Kita bahas ke soalnya. Nah, jadi itu rumus itu tadi yang kita utak-atik ya,
Ya, harus tahu yang mana Q1, Q2, W, T1, T2, efisiensi dan performansi. Ya, gitu. Oke. Ini kita kerjakan ya. Sebuah mesin Carnot membangkitkan tenaga Q1 3000 Joule dari yang temperaturnya, berarti yang tinggi ya kan 1200 kan tinggi dibandingkan yang 400, berarti T1. T2-nya 400 Kelvin. Maka mesin saat itu menghabiskan energi. Menghabiskan energi berapa? Berarti W-nya. Kita tahu W harus dapat Q2-nya dulu dong. Karena W itu Q1 dikurang Q2. Oke, berarti Q2-nya gimana? Hubungannya kan ada ke suhu. Kita pakai perbandingan tadi. Q1 banding Q2 sama dengan T1 banding T2. Oke, ini ya. Oke, jadi ini dia ngutak-ngatik persamaannya kita. Q1-nya berapa? Q1-nya 300 Joule. Q2-nya itu belum tahu. T1-nya 1200 Kelvin. Jadi ini harus dalam Kelvin ya. Kemudian T2-nya 400 Kelvin. Atas bawah 0, 12, 4, 3, 1. Berarti Q2 sama dengan 1000 Joule. Dia minta W itu Q1 dikurang Q2. 3000 kurang 1000 berapa? Iya, 2000. Berarti Joule-nya 2000 Joule gitu ya. Kemudian yang nomor 8. Nah, ini udah efisiensi ya. Sebuah mesin mengambil kalor, berarti ini T1-nya. Mengambil kan, berarti T1. Saat itu efisiensinya 40. Kalau dinaikkan menjadi sekian, berarti efisiensinya berubah. Berapa gitu. Berarti harus tahu kita T2-nya dulu. T2-nya ini berapa sih? Kan gitu ya. Dari yang 40% ini T2-nya berapa? Oke, kita masukkan ya. Efisiensi tadi apa? 1 dikurang T2 bagi T1 kali 100%. Gini ya. Ini dulu. 100%-nya kita selesaikan lah. Ini 40%, 100%. Berarti 40 bagi 100 ya. 0,4. 0,4 sama dengan 1 dikurang T2 belum tahu, T1-nya 400. Ya kan? Ini pindah ruas nih. Ya, kiri ke kanan, negatif jadi positif. T2 dibagi 400 sama dengan 1. Ini pindah ke kiri jadi negatif, dikurang 0,4. 1 dikurang 0,4. 0,6. T2 dibagi 400 sama dengan 0,6. Berarti kali silang ya ini ya. Berarti dapat T2-nya sama dengan 0,6 kali 4. Berarti 24,01. Ini reservoir suhu rendah. Ya, suhu rendahnya T2-nya 240. Kalau dinaikkan menjadi 640, efisiensinya jadi berapa? Tetap pakai rumus yang tadi, cuman yang kita ubah ini T2 per T1 gitu ya. Nanti kali 100% terakhir aja. T2-nya 240, T1-nya jadi 640. Ya kan? 1 dikurang coret-coret 24 bagi ini. Kalian selesaikan lah ini berapa nih? Ini baginya berapa hasilnya, kalikan nanti sama 100%, selesaikan ya di catatannya. Kemudian yang nomor 9 sama aja, tapi ini suhu panasnya berapa, berarti ini aja yang dibolak-balik ya, tetap pakai persamaan efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Nanti selesaikan juga ini. Oke. Yang nomor 10 mesin pendingin. Ya, mesin pendingin kinerja mesinnya, performansinya berapa? K sama dengan Q2 bagi W kan gitu ya. Tapi ini suhu nih, min 3 sama 27, nanti ubah ke Kelvin dulu ya. Berarti ini Q2 per Q1 dikurang Q2
Atau kalau ke suhu jadi T2 per T1 dikurang T2. T2-nya mana? Yang rendah. T1-nya mana? Yang tinggi. Selesaikan, dapat nih performansinya. Ya. Kemudian yang ada grafik. Mana nih? Ya, senantiasa berusaha pasti berhasil, yakinilah. Nomor 13, ini juga kalian selesaikan nanti, Ibu cuma kasih tahu aja. Q1 berarti ini kalori yang tinggi, ini Q2 yang dibuang. Ya kan? Berarti nanti ada usaha di sini. Isotermal adiabatik, isotermal adiabatik. Ya, isotermal adiabatik, isotermal adiabatik, tapi ada ekspansi, ada dia kompresi, ada ekspansi. Ada dia menyusut, ada dia mengembang, makanya jadi mesinnya bergerak, ya kan? Efisiensi mesinnya berapa? Dari T bisa, karena ada T-nya. 1 dikurang T2 per T1 kali 100%. Ini yang A. Usaha mesinnya berapa? Usahanya berarti nanti dapat dulu Q1 bagi Q2 sama dengan T1 bagi T2. Dapat dulu Q2-nya. Kalau udah dapat Q2, baru W sama dengan Q1 dikurang Q2. Selesaikan dulu. Yang ini baru bisa kulit. Perbandingan kalori yang dibuang Q2 banding usaha. Bandingkan aja, dapat Q2 berapa? Sekian, W-nya berapa? Sekian. Berarti bandingkan sampai sederhana, yang paling sederhana. Ya kan? Proses AB yang ini. Oke, jadi begini nih. Isotermik adiabatik. Saya makanya mesinnya jadi bergerak naik turun. Adiabatik, isotermik adiabatik, naik turun. Itu tuh siklus mesinnya, ya. Jadi kalian bisa nanti ulang-ulang lagi ya. Udah ya, Ibu harap ini kalian bisa pahami ya benar-benar. Kemudian latihan-latihan lagi soalnya ya. Demikian aja video pembelajaran kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang berikutnya. Oke, bye-bye.